Shalom kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat berkumpul bersama-sama, dapat bertemu bersama-sama sekali lagi, belajar kebenaran firman Tuhan secara atas talian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam syurga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami dapat beribadah bersama, kami dapat mendengar firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kiranya Kau mengurapi hamba-Mu yang hina ini. Pakailah setiap perkataan hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan dari mulut hamba-Mu ini semua akan memberkati semua jemaat Tuhan yang mendengarnya. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan buka hati kami. Buka hati kami untuk belajar. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya petik daripada kitab dalam perjanjian lama, yaitu dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya baca firman Tuhan dan Alkitab berkata seperti ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelomboran dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyiapkan surat itu kepada Raja Israel dan yang bunyinya, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu,
mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan dengan perkataan abdi, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah cerita yang menarik tentang seorang pribadi yang bernama Naaman. Dia seorang panglima tentara yang sangat disayangi oleh Raja Aram. Kita telah mendengar tadi bahwa Naaman memiliki seorang anak gadis atau seorang hamba, pembantu rumah orang Israel. Dan orang Aram dan orang Israel ini dikatakan dalam Alkitab pernah berperang, dan bagaimana orang Aram ini atau panglima yang bernama Naaman ini telah mengambil seorang perempuan daripada Israel, dijadikan dia punya orang gaji. Nah, kita mendengar ceritanya bagaimana Naaman ini yang terkena penyakit kusta. Tapi ending daripada cerita ini sangat menarik. Pengakhirannya adalah kita melihat bagaimana Naaman juga disembuhkan. Dan yang menyembuhkannya itu adalah Tuhan Allah Israel sendiri. Luar biasa, saudara. Apa yang saya mau supaya kita perhatikan baik-baik, bagaimana proses penyembuhan yang telah dialami sendiri oleh Naaman. Sebelum saya teruskan, saudara, saya mau membaca satu petikan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 27. Lukas menyinggung atau memberikan sedikit penerangan tentang Naaman. Injil Lukas berkata seperti ini. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudara yang saya kasih, Injil Lukas Perjanjian Baru ratusan tahun selepas kisah Naaman disembuhkan ini disebut kembali, dan Lukas membuka pikiran kita bahwa rupa-rupanya pada waktu itu di Israel ada ramai orang yang menghidap penyakit kusta. Satu penyakit yang menurut pandangan orang menerima kutukan daripada Tuhan. Dan orang yang terkena penyakit kusta biasanya selalu dikucilkan di Israel. Namun Alkitab dalam Injil Lukas berkata bahwa tidak ada seorang pun di dalam negeri Israel yang disembuhkan. Selain siapa? Naaman, orang asing. Naaman yang sebenarnya pernah maju berperang melawan Israel, dia yang disembuhkan oleh Allah. Luar biasa, saudara. Istimewanya, apa yang menjadi istimewanya sehingga Naaman ini disembuhkan? Kita mau belajar bagaimana proses-proses yang dihadapi oleh Naaman. Ternyata ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karena ada 3 nasihat, ada 3 perkataan dari 3 kumpulan yang berbeza, 3 golongan yang berbeza yang telah memberikan nasihat kepada Naaman. Naaman yang begitu disayangi raja, Naaman yang begitu saya percaya dia juga memiliki harta dan kemewahan, sebab dia seorang panglima yang cukup berhasil. Ternyata memiliki keberhasilan, memiliki uang yang banyak, juga tidak kebal dengan penyakit. Hati-hati, saudara, jangan sampai kita hanya sibuk mencari uang, tapi ingat, waktu Tuhan mengizinkan penyakit turun kepada kita, kita tidak kebal daripada penyakit. Naaman, sebelum dia disembuhkan, dia telah mendapat nasihat-nasihat daripada beberapa orang. Yang pertama, saudara, nasihat itu datang daripada seorang hamba. Siapa itu? Orang gajinya sendiri, yaitu perempuan Israel yang pernah dia ambil, dia tawan sewaktu mereka menyerang Israel. Dia membawa seorang perempuan dari Israel, dan itu dijadikan sebagai orang gaji di rumahnya. Apa kata Alkitab, saudara? Saya baca dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu,
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hebatnya nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama itu datang daripada seorang hamba. Makanya saudara, sebelum saya teruskan, saya sangat terpanggil untuk memberikan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu mendengar dan dipulihkan. Oleh karena Naaman mendengarlah, maka dia dipulihkan. Oleh karena Naaman mendengar nasihat-nasihat, mendengar nasihat daripada orang-orang tertentu. Bahkan dalam poin yang pertama, mendengar nasihat daripada seorang yang cukup dipandang hina, yang cukup dipandang kelas bawahan. Hamba hanya seorang pembantu rumah, memberi nasihat dan dituruti oleh Naaman, perempuan dari Israel. Luar biasa saudara nasihat ini. Makanya saudara yang saya kasih, kalau kamu bekerja di peringkat bawahan, mungkin saudara bekerja itu sebagai di peringkat yang tidak berapa terpandang. Dengar baik-baik saudara, pada waktu Tuhan mengangkat engkau jadi kepala, perkataanmu, suaramu itu akan didengar. Kenapa hamba perempuan ini begitu didengar suaranya? Dengar baik-baik saudara. Di Israel, dia tahu ada seorang nabi. Dan saya yakin, percaya saudara, perempuan ini sungguh pun dia telah ditangkap, sungguh pun dia telah dibawa ke negeri orang, bahkan menjadi sebagai seorang pembantu rumah di dalam persekitaran yang berbeza dengan mungkin di Israel, dengan kepercayaan dan agama yang lain yang cukup berbeza. Pembantu rumah ini, hamba ini, tetap berpegang kepada imannya kepada Allah Israel. Saya yakin percaya ini, oleh karena dia begitu berpegang kepada kepercayaannya, dia begitu berpegang kepada imannya, maka dia berani menasihatkan tuannya sendiri dengan berkata, kalau kau pergi di Samaria, sana ada seorang nabi yang boleh menyembuhkan engkau. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan nasihat ini didengar karena saya yakin percaya saudara, orang gajinya ini, hamba ini, imannya tetap kuat, sungguh pun berada di dalam persekitaran orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih, dewasa ini kadang-kadang ada orang yang mudah terpengaruh. Bila keluar dari kampung, pergi ke tempat-tempat, ke bandar-bandar atau pergi ke kota-kota, imannya sering kali mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Tapi kita mari belajar daripada seorang hamba perempuan ini, sehingga nasihatnya didengar karena dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Itu nasihat yang pertama datang daripada seorang hamba perempuan. Nah, nasihat yang kedua kita melihat bagaimana datang daripada seorang nabi yang bernama Elisa. Luar biasanya saudara, Elisa nabi ini telah mengeluarkan dua nasihat, dua saran. Nasihat yang pertama dengan beraninya dia tujukan kepada raja. Dan nasihat yang kedua dengan beraninya dia tujukan kepada Naaman, orang yang datang ingin disembuhkan. Mari kita melihat nasihat yang pertama yang ditujukan kepada raja. Nah, saudara yang saya kasihi, surat yang sampai kepada Raja Israel itu berbunyi supaya dia boleh menyembuhkan seorang pegawai Raja Aram yaitu bernama Naaman. Kita melihat ceritanya bagaimana raja ini mengoyakkan pakaiannya saudara. Dia mengoyakkan pakaiannya, dia berkata bahwa Allahkah aku ini sehingga dapat menghidupkan atau mematikan, sehingga orang mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Kita melihat saudara tindakan raja mengoyak pakaiannya dan begitu marah sehingga dia berkata, memang dibilang, perhatikan, lihatlah, mungkin ia mencari gara-gara, cari pasal. Apa yang kita boleh lihat di sini saudara? Raja Israel salah faham.
Dia melihat, membaca surat dan dia menjadi marah karena dia tidak berpikir panjang, sehingga saudara, dia sudah berkata seperti ini, mungkin mereka ini cari gara-gara cari pasar. Saudara yang saya kasih, di ambang peperangan mungkin akan terjadi hanya karena salah faham. Perhatikan baik-baik saudara, dalam keluarga kita, dalam hubungan suami istri, bahkan dalam pelayanan kita. Kalau ada sesuatu yang salah faham itu cepat tangani secepat mungkin. Karena salah faham itu seringkali akan merosakkan hubungan. Salah faham itu boleh mengheret kita kepada melakukan dosa. Raja salah paham. Raja tidak berpikir panjang pada waktu dia menerima surat. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena nasihat Nabi Elisa. Di sini kita melihat dia telah melalui nasihatnya, dia dapat mengelakkan sebuah konflik yang berpanjangan. Kemungkinan mungkin akan terjadi peperangan. Tapi kita bersyukur karena nasihat Nabi Elisa. Dia berkata seperti ini, biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Pada waktu raja sedang marah, dia mengirim pesan dan memberikan nasihat, biar dia datang kepadaku. Saudara, perkataan Nabi ini menunjukkan, bukannya dia menunjukkan bahwa dia ini sudah hebat. Perkataan Nabi ini bukannya menunjukkan dia ini luar biasa. Kadang-kadang ada ramai jemaat yang salah tafsir perkataan hamba Tuhan. Ini bahaya saudara. Ada ramai jemaat yang kadang-kadang salah tafsir tindakan hamba Tuhan, sehingga berkata, kenapa si padri ini, kenapa si penginjil ini, melalui tindakannya, melalui perkataannya, seolah-olah dia seorang yang hebat. Nah, perhatikan kata-kata Nabi ini. Dia berkata, biar ia datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa di Israel ada seorang nabi. Elisa menunjukkan bahwa, nasihat ini menunjukkan bahwa ada kekuasaan Tuhan yang tinggal, yang ada di Israel. Tidak semestinya kita harus selesaikan ini dengan peperangan. Konflik ini boleh diselesaikan dengan cara kita berpikir jauh lebih dalam. Maka kata Elisa, biar dia datang kepadaku, supaya dia tahu di Israel ini ada Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memelihara. Nasihat Nabi menunjukkan kekuasaan Tuhan. Itu nasihat Elisa yang pertama. Dan nasihat Elisa yang kedua ditujukan kepada Naaman. Nah, lucu dan luar biasa juga saudara nasihat Elisa ini. Pada waktu Naaman datang kepada Elisa, ternyata saudara Elisa tidak keluar daripada pintu rumahnya. Wah, luar biasa saudara. Sebabnya saya tidak tahu kenapa. Tapi yang ternyata Elisa telah menyuruh orang suruhannya. Dia berpesan kepada orang suruhannya seperti ini, beritahu Naaman, pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana, berendam di sana 7 kali, maka dia akan sembuh. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, pesan Nabi Elisa ini merupakan satu ujian, sebuah ketaatan untuk Naaman, supaya dia tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, Naaman ini bukan seperti orang Israel yang menyembah Allah yang hidup, Allah yang esa. Naaman ini menyembah kepada Allah-Allah yang lain yang tidak disembah oleh Allah Israel. Maka untuk dia sembuh, dia harus taat, dia harus tunduk kepada kekuasaan Tuhan sendiri. Maka perlu ada satu ujian kepada imannya. Makanya saudara dengar baik-baik, bagi kita yang menghadapi kelemahan tubuh jasmani, mungkin ada sesuatu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan saudara, untuk tunduk, untuk taat. Saya yakin percaya kalau sesuatu penyakit itu diizinkan oleh Tuhan datang kepada kita, saya percaya Tuhan ada solusi, ada caranya sendiri
bagaimana dia menyembuhkan kita. Makanya saudara, nasihat Nabi Elisa kepada Naaman, berendam 7 kali di sungai Yordan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya di sini kita melihat kenapa Naaman itu keras hati. Kita melihat bagaimana Naaman itu rasa begitu kecewa. Dia berkata sekurang-kurangnya dia keluar dan berserulah kepada nama Tuhan. Gosok-gosok kena tangannya di penyakitku ini. Naaman begitu gusar dan dia marah sehingga dia mau balik. Sehingga dia berkata, bukankah di Damsyik, di tempat saya ada sungai-sungai yang jauh lebih cantik, lebih jernih daripada sungai Yordan? Saudara yang saya kasih, saya tidak pernah pergi ke Israel untuk mandi di sungai Yordan. Tapi menurut kesaksian atau cerita orang yang pernah pergi ke sungai Yordan di Israel, ternyata saudara, sungai Yordan itu tidak pernah jernih sampai ke saat ini. Airnya kabut, airnya berwarna coklat pekat seperti Milo. Makanya Naaman imannya diuji di sini, ketaatannya diuji di sini. Kau mau buat atau tidak, kau mau berendam atau tidak, dia harus tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Dengar baik-baik saudara, setinggi manapun pangkat kita, sebanyak manapun harta kekayaan kita, kalau kita tidak tunduk kepada kekuasaan Tuhan, kalau kita tidak tunduk kepada Allah yang hidup yang kita sembah, saudara, apapun yang kita lakukan pasti tidak berhasil. Percayalah saudara. Makanya Naaman coba untuk mengingkari, coba untuk menolak, mengikuti apa nasihat Nabi Elisa. Namun kita bersyukur untuk poin yang ketiga dan yang terakhir. Bagaimana? Ada seorang pegawai, orang bawahan Naaman. Wah, luar biasa. Yang pertama itu orang gajinya yang beri nasihat. Yang kedua itu Nabi Elisa yang beri nasihat. Dan yang ketiga ini, orang bawahannya sendiri, pegawainya. Pada waktu dia sudah marah, pada waktu Naaman sudah merasa gusar dan kecewa karena disuruh mandi di sungai yang kotor, yang kabut, nasihat pegawainya ini atau orang bawahannya ini. Saya baca firman Tuhan dalam ayat ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara yang saya kasih, kesombongan dan ketidaktaatan Naaman hampir-hampir saja membawa kekecewaan kepadanya. Kekerasan hati Naaman kepada perintah Tuhan, hampir-hampir saja dia pergi dan pulang dalam keadaan yang kecewa. Kita bersyukur saudara, ada orang bawahan sekali lagi dipakai oleh Tuhan, kelas bawahan, memberi nasihat kepada Naaman. Dan nasihat orang bawahan ini menunjukkan bahwa dia sangat percaya kepada perkataan hamba Tuhan. Dia sangat percaya kepada perkataan Nabi Elisa. Makanya dia berani menunjukkan, dia berani menasihati orang atasannya. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara berada di pihak yang benar, percaya, berpegang kepada sungguh-sungguh perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, mari berdiri atas dasar kebenaran itu. Perkatakan yang benar di hadapan Tuhan. Sungguh pun saudara hanya orang bawahan. Dan perkataan itu ternyata diterima, ditaati oleh Naaman, pegawai yang tertinggi, lebih tinggi, mentaati nasihat orang bawahannya. Dan saudara yang saya kasihi, Naaman menurut firman Tuhan, tubuhnya telah disembuhkan kembali. Bahkan yang luar biasa firman Tuhan berkata, tubuhnya seperti seorang anak, masih muda. Tubuhnya mungkin seperti licin seperti anak-anak, fresh. Kenapa ini terjadi saudara? Karena Naaman pada akhir hidupnya, pada akhirnya dia mentaati. Dia memiliki sikap rendah hati, tunduk kepada nasihat orang gajinya, tunduk kepada nasihat Nabi, sehingga dia harus berendam
di sungai Yordan 7 kali dan tunduk kepada pegawai atau orang bawahannya. Dia mulai tunduk dan dia mengikuti perintah Tuhan dan dia disembuhkan. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, Lukas mencatat di Israel pada waktu zaman Elisa tidak ada yang disembuhkan, hanya Naaman saja. Kenapa, saudara? Karena dia belajar untuk tunduk kepada nasihat-nasihat orang yang telah dipakai oleh Tuhan. Ini yang poin saya mau katakan kepada saudara. Saudara sakit, saudara hadapi masalah-masalah apa saja, saudara, belajar untuk dengar nasihat, belajar untuk tunduk kepada suara Tuhan, belajar untuk tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan itu jauh di luar pikiran kita. Tapi dengar sini baik-baik. Allah itu penuh dengan misteri. Tidak ada satu orang pun di bumi ini yang dapat memahami cara Allah berpikir. Tapi kalau kita mulai belajar mengikuti kehendaknya, kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Tuhan hanya mau supaya kita taat kepada Tuhan. Saudara ada masalah, saudara ada sakit, belajar untuk dengar nasihat dan belajar untuk tunduk kepada suara Tuhan. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini memberkati semua kita yang mendengarnya. Mari kita bersama-sama supaya kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk tunduk, belajar untuk mendengar, belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan saya yakin pada waktu kita mendengar, Tuhan akan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Hamba berdoa biar semua yang belajar, yang mendengar firman Tuhan ini, iman mereka akan diperbaharui, bahkan iman mereka akan dikuatkan, iman mereka akan disegarkan. Hamba-Mu berhenti di sini, namun hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan yang disampaikan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.